Oke teman-teman, aku mau share informasi penting ya. Buat teman-teman yang punya BPJS Mandiri, jangan sampai kalian salah proses ya. Jika teman-teman itu terkendala dengan pembayaran, kalian BPJS Kesehatannya bisa pembayaran melalui rehab atau program dari BPJS Kesehatannya, yaitu dibayar dengan cara cicil ya. Jadi dicicilnya juga dia ringan ya. Itu ada pemotongan. Jadi kalau misalkan yang tunggakannya misalkan 2 juta, dia nggak langsung disuruh bayar 2 juta ya, itu dia ada apa namanya, ada keringanannya ya. Nah, jadi sebelum terjadi resiko, sebaiknya teman-teman cepat ikutin program rehab ini, karena kemarin ada kejadian BPJS-nya dia nunggak 2 tahun dan terjadi resiko ya kan, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, setelah dirawat di rumah sakit, ternyata untuk pengaktifan kembali BPJS-nya itu kalau misalkan diarahkan ke program pemerintah ya kan, BPI ya kan kalau nggak salah, itu dia nggak bisa langsung aktif teman-teman. Jadi BPJS-nya itu harus nunggu dulu 2 bulanan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti terlanjur kejadian seperti itu, mau nggak mau nanti teman-teman itu harus membayar BPJS Kesehatan secara langsung berikut dengan dendanya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sekarang merasa bahwa BPJS-nya itu ada tunggakan, sebaiknya teman-teman lunasin dulu ya kan, sebelum nanti ya amit-amit ya, karena kan kita nggak tahu resikonya apakah nanti akan ada sakit atau kayak gimana, tapi kita yang namanya antisipasi harus dari sekarang. Itu lunasin dulu. Kalau misalkan nggak bisa bayar langsung sekaligus, itu kalian pakai program rehab dari BPJS Kesehatan ya, karena itu juga meringankan pembayaran kita ya teman-teman untuk program rehab itu. Terus kalau misalkan kalian punya rencana untuk mengikuti program pemerintah karena merasa mungkin keluarganya tidak mampu, itu kalian bisa melalui desa ya. Jadi BPJS kalian yang tadinya mandiri ya kan, terus mau diubah ke BPI ya, itu kalian boleh diskusi dengan pihak desa ya. Jadi nanti yang mengurusnya itu nanti dari desa ya, karena kalian harus tercatat dulu di DTSN. Nanti setelah DTSN-nya keluar, baru nanti kalian bisa dapatkan jatah untuk BPJS Kesehatan secara gratis dari pemerintah ya, jangan khawatir. Terus gimana kalau misalkan dengan program yang dari Pemprov Jabar, yang katanya semua kesehatan itu ditanggung dengan Pemprov Jabar, itu benar ya? Jadi kalau misalkan teman-teman ada resiko, terus kemudian teman-teman itu harus dirawat, itu boleh ke rumah sakit yang sudah tertuju dan bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Jadi nggak semua rumah sakit kerjasama ya, tapi ada rumah sakit yang ditunjuk menjadi mitra dengan Pemprov Jabar. Nah, kalau misalkan kalian di sana, itu kalian bisa ditanggung 100% oleh Pemprov Jabar. Ya, nah untuk wilayah Majalengka sendiri itu rumah sakitnya itu ada di Rumah Sakit Paru yang di sana, yang perbatasan antara Majalengka dengan Cirebon ya, di sana. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau proses BPJS dari kesehatan mandiri ke pemerintah, sekarang harus kalian lakukan ya sebelum nanti terjadi resiko. Terima kasih.